Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Mujita D. Ardianti dan rekan saya yang bernama Nur Asyah akan menjelaskan mengenai quantum teaching and learning. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan memaparkan beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. Ya, kita belajar hanya 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Dalam kerucut pengalaman yang diingat, itu ada 4 cara kita dapat mengingat materi atau pembelajaran. Yang pertama dengan cara verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Sebagai contoh, saat kita membaca itu hanya 10% yang dapat kita ingat. Saat mendengar itu hanya 20% dari apa yang kita pahami. Dengan kita melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi itu 30% yang dapat kita ingat. Saat kita terlibat perdiskusian itu 50% yang dapat kita ingat dan dapat kita pahami dari keseluruhan materi. Saat presentasi itu 70% yang kita dapat. Saat kita bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata, itu baru 90% dari kita pahami saat penyampaian materi. Jadi, dalam kerucut pengalaman ini kita dapat mengetahui bahwa hal apa sih yang paling banyak untuk menerima materi atau pemahaman materi kita, yaitu dengan cara terlibat dan berbuat, yaitu dengan terlibat diskusi, presentasi, bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal-hal nyata seperti itu. Dalam hal permasalahan itu ada beberapa peluang. Peluangnya itu apa sih? 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama, linguistik. Linguistik itu apa? Kemampuan menggunakan kata secara efektif, lisan maupun tulisan. Yang kedua, itu logikal matematik. Logikal matematik itu kemampuan mengolah angka atau menggunakan logika atau akal-akal sehat lainnya. Yang ketiga, itu visual spasial, yaitu kemampuan memvisualisasi gambar di dalam kepala atau menciptakan bentuk 2 atau 3 dimensi seperti gambar dan lukisan dan sebagainya. Yang keempat itu kinestik. Kinestik itu kemampuan mengolah tubuh dan tangan. Selanjutnya musikal. Musikal itu kemampuan menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, kepekaan kepada irama, seperti itu. Jadi saat kita mendengar musik atau mendengarkan penyampaian materi yang membuat kita tenang atau membuat kita nyaman, itu kita dapat menyerap materi tersebut. Yang selanjutnya itu antar pribadi. Antar pribadi itu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya intra pribadi. Apa sih intra pribadi itu? Yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengetahui sejauh mana kelemahan kita, sejauh mana kelebihan kita. Yang terakhir itu naturalis. Naturalis yaitu kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam sekitar. Lalu inti pembelajaran itu apa sih? Inti pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, output yang kita sampaikan atau yang kita dapat. Dalam proses pembelajaran, kita harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, menantang, inspiratif, interaktif, memotivasi peserta didik supaya berperan aktif, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dan kemandiriannya. Jadi selama pembelajaran kita harus sebisa mungkin menguasai suasana kelas, menguasai metode pembelajaran sehingga dalam pembelajaran kita dapat mewujudkan suatu tujuan dalam pembelajaran, yaitu yang efektif, inspiratif, dan fleksibel. Itu aja. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang telah saya sampaikan tadi? Solusinya 1, yaitu quantum teaching and learning. Kalian tahu nggak sih pengertian quantum teaching and learning itu? Nggak tahu ya?
Quantum itu artinya cahaya. Teaching itu pengajaran. Learning, pembelajaran. Jadi, Quantum Teaching and Learning atau disingkat QTL yaitu interaksi-interaksi atau pembelajaran dan pengajaran yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum Teaching and Learning adalah konsep menguraikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar mengajar lewat pemaduan unsur seni, pencapaian yang terarah, apapun mata pelajaran yang diajarkan. Pengertian ini disampaikan oleh De Potter. Asas utama yang kita anut itu, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke mereka. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Mujita Dea Arlianti. Yang pertama saya akan membahas tentang prinsip-prinsip CTL. Prinsip-prinsip CTL dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu segalanya berbicara, yang kedua yaitu segalanya mempunyai tujuan, yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama, yang keempat yaitu semua usaha peserta didik harus diakui, dan yang terakhir yaitu jika pantas dipelajari maka pantas untuk dirayakan. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran kuantum yang melalui metode tandur. Yang pertama yaitu T, tandur, yaitu tumbuhkan minat dengan menunjukkan apakah manfaatnya bagiku dan bagi kehidupanku. Yang kedua yaitu A, yang berarti alami, yaitu ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua peserta didik. Yang ketiga yaitu N, namai, sediakan kata-kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebagai sebuah masukan. Yang keempat yaitu demonstrasikan, artinya yaitu sediakan waktu dan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka itu tahu. Yang kelima yaitu ulangi, artinya yaitu tunjukkan peserta didik cara mengulangi materi dan tugaskan bahwa aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Dan yang terakhir yaitu R, rayakan, itu artinya untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan mengakui dan merayakannya. Yang ketiga yaitu langkah pembelajaran QTL, Quantum Teaching Learning. Yang pertama yaitu suasana kelas meliputi bahasa yang dipilih, guru, cara menjalin rasa simpati dengan peserta didik dan sikap peserta didik kepada guru dalam belajar. Yang kedua yaitu landasan, adalah pedoman yang digunakan guru dalam memberikan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu lingkungan, adalah cara menata ruang kelas, pencahayaan, warna pengetahuan, tempat duduk, dan semua yang mendukung proses belajar. Dan yang terakhir yaitu rancangan, adalah menciptakan karakter unsur penting yang bisa menumbuhkan minat peserta didik, mendalami makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Dan yang terakhir yaitu strategi Quantum Teaching Learning, dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu strateginya kekuatan terpendam atau niat. Yang kedua yaitu peran emosi dalam belajar. Yang ketiga yaitu segala berperan serta. Yang keempat yaitu jalinan rasa simpati dan saling pengertian. Dan yang terakhir yaitu keringangan dan ketakjuban.